Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, para kesepuhan, anak-anak semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali pada sore hari ini, pada malam hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan di majelis, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan pertemuan dan kumpul kita ini senantiasa mendapatkan limpahan curahan rahmat, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk di dalamnya hingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, para kesepuhan, pada kesempatan malam hari ini sedikit kami akan menyampaikan tentang syukur dan nanti kita sambung dengan sujud syukur. Kalau yang jenengan pegang bacaan sujud, sebab kita kenal sujud itu ada sujud dalam sholat, juga ada sujud sahwi, ada sujud syukur, dan ada sujud tilawah. Jadi terkadang kita lihat saudara kita sujud, jadi sujud apanya ya? Begitu. Jadi kita mau tiru-tiru, mau mengerjakannya kita bingung, karena sementara ini kita barangkali sebagian kita belum dapat ilmunya, belum tahu. Bahkan terkadang yang sujud pun terkadang ditanya, kamu lagi apa tadi? Ya, kadang dia juga bingung karena kadang dia itu pun tiru-tiru temannya. Oleh karena itu, di samping apa kita sujud, maka saya sertakan nanti ada sujud syukur. Jadi dalam sujud itu ada sujud dalam sholat, ada sujud sahwi, kemudian ada sujud syukur dan ada sujud tilawah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita membaca Al-Qur'an, maka banyak sekali ayat-ayat yang kita jumpai yang berkenaan dengan yang namanya syukur. Di antaranya barangkali yang tidak asing di telinga kita, anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Atau barangkali bagi kita kaum Adam, bagi kita laki-laki yang menghadiri Jumatan, kita pun sering mendengar Bilal mendengar khatib, mendengar khatib begitu mengakhiri khutbahnya, pasti di sana diakhiri ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Fadkuruhu washkuruhu. Jadi tidak asing di telinga kita. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan syukur, di mana syukur itu
adalah pengakuan kita terhadap nikmat-nikmat yang kita terima, bahwa nikmat yang kita terima itu dari Sang Maha Mun'im, pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pengakuan itu meliputi satu, bilisan, alhamdulillah. Dua, bilqalbi, dengan hati. Hati kita punya keyakinan bahwa itu dari Sang Mun'im, Sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten enten istilah hiji-hiji, ujug-ujug, mboten enten. Sedaya saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang berikan pengertian yang namanya syukur itu adalah menggunakan segala pemberian Sang Mun'im, yaitu Allah pemberi nikmat, kembali untuk Allah. Diibaratkan kita itu diparingi sehat, sehat itu kita gunakan kembali untuk taat kepada Allah. Karenanya syukur itu dibuktikan dengan haliah, dengan perbuatan. Makanya orang syukur itu meliputi ada yang namanya lesane mengucap alhamdulillah, hatinya meyakini bahwa itu pemberian Sang Mun'im, yaitu Allah pemberi nikmat, kemudian amaliannya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang namanya benar-benar bersyukur. Nabi kita Muhammad SAW dalam doanya, Allahumma a'inna ala zikrika, terus wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami agar kami senantiasa zikir, ingat kepada Panjenengan, agar kami senantiasa syukur terhadap Panjenengan, agar kami senantiasa baik dalam beribadah menyembah terhadap Panjenengan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi Gusti Allah mugi-mugi tansah paring ikanah, tansah paring makonah pitulungan dumateng kita sedaya dados nandhang Allah ingkang tansah berzikir, tansah syukur, tansah bekti dumateng Gusti Allah. Ampun ngantos dados manusia ing Allah akan senantiasa menambah nikmatnya untuk kita. Tapi manakala kita ingkar terhadap Allah, tidak mau bersyukur, maka sungguh azab Allah itu amat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain lagi Rasulullah pun berdoa, Allahumma inna nas'aluka qalban syakiran. Ini prinsip hidup, Pak. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang syukur. Insya Allah kalau kita punya hati yang syukur, seberapa pun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan menjadi hamba yang nyaman, senang. Orang sampai kepingin naik tanggane, tidak sampai panas hati, tidak sampai ada rasa iri, rasa dengki, manakala kita memiliki hati yang bersyukur. Ya, tapi kalau hati kita nggak syukur,
Meskipun barangkali yang Allah berikan itu banyak, orang baik keluar rumah merengut azan dikumandangkan, abot banget pindah masjid. Jadi asal hati kita syukur Pak Bu, insya Allah senang banget lihat anak-anak sehat, senang banget. Jadi istilahnya senang, artinya senang. Arti yang syukur itu hatinya senang, senantiasa senang terus bahagia. Senang bahagia. Meskipun barangkali yang kita punya itu oleh tetangga diukur gak seberapa. Dan sungguh yang namanya kebahagiaan itu ukurannya bukan materi Pak, tapi ukurannya sejauh mana hati orang itu. Laisal ghina bikasrotil hal walakin ghina nafsi. Yang namanya kaya itu bukan semata-mata diukur barometernya itu adalah berapa harta, berapa materi yang dia punyai, tetapi yang namanya kaya itu adalah seberapa orang itu punya hati yang syukur. Makanya kadang kita sewu diberi pelajaran oleh Allah lewat tetangga kita, lewat orang-orang yang ada di jalanan. Ya Allah, mereka jalan kaki sambil tersenyum, sambil tertawa. Ya Allah, mereka sama anaknya boncengan sepeda sedemikian cerianya. Ya Allah, mereka itu kepungan satu dus dimakan bersama-sama, tapi mereka bercanda. Tapi mengapa kita punya ini punya itu kok sampai tidak bisa bercanda dengan keluarga? Ketemu bojo di sini yang kesu, ketemu anak di sini kesu. Nah, ada apa dengan kita? Lagi-lagi kembali kepada hati. Karenanya yang diminta oleh Rasul pertama kali itu adalah Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Ya Allah, aku memohon kepada Kau hati yang bersyukur. Setelah itu Rasul meminta wa lisanan dzakiran. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Bisa baca Al-Quran, bisa menasihati anak, nasihati anak, bisa menyapa tetangga, sapa tetangga, bisa bercengkrama dengan tetangga, bercengkrama dengan baik dengan tetangga. Lisan tidak buat untuk menyakiti. Bahkan satu amaliyah yang dirindukan oleh surga itu di antara adalah hafidhul lisan, menjaga lisan. Lebih-lebih mendekati coblosan seperti ini. Mari kita jaga lisan kita dengan hati. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang zikir. Yang ketiga, wa badanan sabira. Ya Allah, aku memohon kepadamu badan yang sabar. Kita hidup itu sudah diatur oleh Gusti Allah, suruh ibadah. Ya sabar kita jalankan. Allah kadang menentik kita diberi ujian sakit, ya sabar kita. Badan yang sabar. Orang terus titik menggerutu, titik bersuara. Yang keempat yang diminta oleh Rasul, wa zaujatan tu'inuna ala amril dini ala amril dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu pasangan yang istri. Ya Allah, aku mohon kepadamu suami. Yang suami, ya Allah, aku mohon kepadamu seorang istri, pasangan yang menolongmu terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Loro orang dunia tok. Kadang ada pasangan, Pak, tuh lihat tuh tetangga rumahnya bagus sekali,
masak bapak nggak bisa, rumahnya bagus. Tuh tetangga tuh motornya sudah ganti. Tidak hanya dunia saja, tetapi juga akhirat. Pak, kita kan sudah diberi nikmat oleh Allah ini itu. Yuk Pak, yuk kita daftar haji. Yuk Pak, yuk kita umroh. Yuk Pak, yuk kita berjamaah. Ayo Pak, besok kita puasa. Jadi tidak hanya kesuksesan dunia, tapi juga kesuksesan akhirat. Karena hidup itu tidak semata-mata di dunia, tapi ada dunia, ada akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang barangkali luar biasa untuk kita. Apa itu? Nikmat yang paling luar biasa itu nikmat keyakinan, nikmat iman. Kata Rasul, afdhalul ni'ami ba'dal imani nikmatil amin. Nikmat yang paling utama di dunia ini, Bu, jangan tidak usah iri dengan yang sifatnya materialis, karena itu tidak disebutkan oleh Rasul. Nikmat yang paling utama di dunia ini setelah nikmat aman, nikmat merdeka, nikmat tentram, itu adalah nikmat yang paling utama di dunia ini setelah nikmat iman adalah nikmat merdeka, nikmat tentram, nikmat nyaman. Jadi posisi pertama, nikmat yang paling utama itu adalah nikmat iman. Saya tanya katanya Bu, Pak, ada orang kaya tapi tidak dikasih nikmat iman. Kira-kira dengan kepingin sugih ini ora duwe iman. Nalikane sedo Bu, Pak, wong sugih digawa bener. Boten, gak ada yang dibawa sepeser pun tidak ada. Sampai-sampai saya kalau di desa itu berkali-kali menyampaikan, jenengan jangan sampai tukaran reyang karo tangga gara-gara batas tanah. Sebab jenengan sedo sejengkal, sekecil pun tanah itu tidak yang jenengan bawa. Betul betul? Betul betul? Tanah itu dibawa kalau nopo, nah cara bayar pindah rumah, jadi baik kayak tanahnya dibawa rakitan sedikit, terus nopo, anggar mudik, anggar di Brazil, jadi baik, sisok anggar mudik Demak Mas, kayak tanahnya dibawa sedikit, kenapa? Oh sedikit baik, suka bawa baik, anaknya orang rewel. Tapi kalau meninggal dunia, nggak ada yang namanya bayi digawa di tanah. Tanah ember digawa menkerasa negara suci, alawan digawa berkerasa, langkah sing Bali, enten yang dikit dibawa negara suci Bali balik, buatan enten. Orang perlu digawa negara ember. Ya. Jadi nikmat iman itu nikmat yang paling utama. Makanya kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah jenengan kula pinaringan iman Islam. Setelah itu nikmat berupa aman, merdeka. Bayangkan kalau kita itu di jalur gaya, apa bisa kita hidup seperti ini? Kalau boro-boro ngomong apa, jadi sholat BKM. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat aman. Pramila menika mangke pilihan jenengan nomor pira ora usah gaya. Apa mana kalau sampai ibaratnya berefek sampai aku bener masjid lah. Dan kenapa? Kalah pilihanku Allah, masya Allah, boten usah. Sing penting dongane awake dhewe, siapapun yang jadi negara kita menjadi negara yang aman. Badatun thayyibatun warabun. Yang kedua, masih kata Rasulullah ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa? Nikmat afiah, nikmat kesempurnaan akal. Kata Rasulullah, tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang badal yang ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati
termasuk mengapresiasikan daripada syukur, kita disyariatkan berupa sujud syukur. Jangan melatih deh. Nah, ada yang sudah tapi ada yang belum. Sampai ke sini, monggo sami-sami di persani. Kalau melengkapi dengan transit nyata Bu, jadi dengan dereng perso ingkang tulisan Arabnya, bawahnya itu Latinnya. Nah, yang pertama sujud dalam sholat, jenengan perso sedoyo, jenengan sudah maklum. Yang perlu jenengan yang perlu saya tekankan Bu, kata Rasulullah, umirtu an asjuda bisa berarti abdo. Orang kalau sujud itu Bu, rukunnya sujud itu kata Rasul, aku diperintahkan oleh Allah sujud dengan 7 anggota sujud. Jadi kalau dengan sujud itu jangan sampai tidak memenuhi 7 anggota sujud itu. 7 anggota sujud itu apa? 1, jubah batuk. Jadi kalau sujud itu batuknya harus menempel. 2 dan 3 kedua telapak tangan. 4, 5 kedua lutut. 6, 7 ujung-ujung jari jemari kaki. Jadi kalau sujud jangan sampai ujung jari jemari kaki diangkat. Ampun. Kecuali orang uzur, orang sakit jangan ditanyakan. Karena kalau orang sakit itu sholat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Tapi bagi kita yang sehat, 7 anggota sujud itu harus terpenuhi. Ujung-ujung jari jemari kaki 2 itu harus menekan ke lantai. Nah, bacaan yang masyhur Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi disertai dengan thama'ninah. Jadi kalau sholat itu ada 4 rukun yang harus thama'ninah. 1 rukun thama'ninah itu diam sesaat Pak, meneng sejenak dengan ukuran lamanya durasi bacaan subhanallah. Jegrek menang. Syukur jenengan sempurnakan dengan membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi thama'ninah. Yang kedua ittidal sami Allahu liman hamidah. Jegrek sartane thama'ninah. Ampun ngatos pelandian tangan, ampun ngatos gerak-gerak kecuali gerakan yang dibutuhkan dalam sholat. Yang ketiga sujud sartane thama'ninah. Yang keempat duduk di antara 2 sujud. Keempat rukun ini harus disertai thama'ninah. Gak boleh lebih banyak langsung turun untuk sujud. Gak boleh, tidak sah. Harus sami Allahu liman hamidah, jegrek madeg. Nah, itu. Yang kedua sujud sahwi. Dilihat dari penamaannya sahwi itu kan artinya lupa. Diarani sujud sahwi karena orang yang melakukan sujud sahwi itu lupa, tidak melakukan sunnah abad dalam sholat. Jadi orang ketika sholat itu lupa, dari sekian rangkaian sholat itu ada rukun, ada sunnah. Sunnah sendiri ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Dan termasuk sunnah abad itu apa? Tahiyat pertama. Orang sholat maghrib, kita kalau sholat maghrib berapa kali tahiyat Bu? Kita kalau sholat maghrib berapa kali tasyahud? 2 kali. Ketika dapat 2 rakaat kita duduk untuk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Gitu? Begitu pula ketika kita mau salam pun duduk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah,
tahiyat rakaat 2 itu namanya sunnah arba'ah. Jadi kalau jenengan sholat kok lupa, ingat-ingat begitu sudah berdiri, aku gini orang tahiyat ya, teruskan saja, sebab itu hukumnya sunnah. Imam diingatkan, subhanallah, imamnya wis kadung berdiri, tidak usah kembali untuk tahiyat, sebab ini sunnah. Lah karena ditinggalkan untuk menyempurnakan, untuk nambel, itu disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, doa kunut. Bagi kita yang pakai kunut, kunut itu sunnah. Karenanya tidak usah diperselisihkan. Wis dalam sholat deh, main api, bahkan diperselisihkan kunut ora kunut. Tapi ketika imam kunut, makmum wajib kunut, karena makmum itu manut imam. Kalau imamnya boten kunut, makmum ya ampun kunut, sebab makmum itu manut imam. Jangan sampai imamnya medale di pala, makmumnya medale kesugihan. Ini betul dados. Makmum imame sopir efisiensi medali di pala ya jenengan satu gerbong ya bis ya medal di pala, nggak bisa. Bahkan itu dikatakan kalau sampai mukhalafah itu batal. Ini kalau kita sedikit bicara tentang fikih. Nah, doa kunut itu sunnah. Manakala jenengan lupa, nanti sujud sahwi. Kapan kita sujud sahwi? Sebelum salam, setelah tahiyat. Begitu sampai pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umpama sampai situ tok, umpama disimpulkan innaka hamidum majid. Umpama sampai situ tok, umpama disampaikan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Harusnya salam, tapi karena sujud sahwi terus sujud sahwi. Berapa? 2 kali. Bacaannya subhanalladzi la yanamu wa la yasir. Mari bersama. Subhanalladzi la yanamu wa la yasir. Prakteknya seperti ini, Pak. Nah, saya kan lupa, lupa wis kadung tekan tahiyat. Karena saya mau sujud sahwi, maka duduk saya duduk istirahat. Kalau mau salam duduknya duduk tawarruk. Jadi yang membedakan Mas, kapan kita duduk tawarruk? Ketika jenengan mau salam. Apakah itu posisi imam ataupun posisi makmum? Apakah itu makmum sempurna apa makmum masbuk? Seperti ini. Tapi kalau jenengan kok mau berdiri atau melakukan rukun yang lain, jenengan duduknya istirahat untuk memudahkan seperti ini. Nah, begitu sampai kepada innaka hamidum majid, katakan assalamualaikum warahmatullahi. Sampai di situ jenengan tidak salam, tapi terus sujud sahwi. Allahu akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasir. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya sujud sahwi. Sebagai penambal karena kita lupa tidak melakukan sunnah arba'ah, tidak melakukan tahiyat awal ataupun doa kunut bagi yang pakai kunut. Yang ketiga sujud syukur. Nah, ini yang berkenaan dengan materi kita. Jenengan diparingi nikmat, ya Allah, anak-anak saya sehat. Jenengan itu tata cara sujud sama sebagaimana sujud tilawah.
Sujud ketika kita baca Al-Quran menemukan ayat sajadah. Jadi kan kalau baca Al-Quran itu kan ada kadang ayat, di ayat itu ada tanda mustoqa, nanti ada tulisan sajadah, itu namanya ayat sajadah. Disunahkan kita sujud tilawah. Caranya sama sebagaimana sujud syukur. Bagaimana caranya? Pertama, ini sujud syukur, sujud tilawah ketika dalam sholat. Apa langsung di luar sholat? Di luar sholat. Kalau sujud syukur kita ketemu dengan ayat sajadah. Kalau sujud tilawah kita ketemu dengan ayat sajadah. Kalau sujud syukur karena kita syukur dapat nikmat atau terhindar dari malam bahaya dari musibah. Apa caranya? Pak, ini kalau jenengan posisinya duduk rampung sholat, kan duduk di rampung zikir, rampung doa. Firman ya Allah, tadi sore saya dapat kabar cucu saya ujiannya dapat nilai bagus, lolos seleksi untuk mendapatkan pekerjaannya. Dengan ambil posisi ini, kalau jenengan dalam posisi duduk, pertama jenengan takbiratul ihram. Boleh jenengan angkat tangan layaknya orang sholat, letakkan tangan sebagaimana orang sholat, Allahu Akbar. Boleh tidak? Boleh angkat tangan, letakkan tangan sebagaimana orang sholat, boleh tidak? Sekarang praktek kalau seperti orang sholat, Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram jenengan niat sujud syukur atau sujud tilawah, Allahu Akbar. Baca nopo? Boten baca nopo-nopo. Begitu rampung takbiratul ihram, terus takbir intikal untuk sujud, Allahu Akbar. Bacaannya sebagaimana di situ, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Boleh jenengan salam sebagaimana orang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh tidak? Sekarang saya akan mempraktekkan zat sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud syukur, sujud tilawah sama saja. Bacaannya kalau sujud syukur, monggo diwas sarang-sarang. Allahumma laka sajadtu wa bika wa laka aslamtu. Allahumma anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud syukur ya itu bacaannya, sujud tilawah itu pun boleh dibaca. Jenengan boten apal, boleh baca bacaan sebagaimana sujud sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya contohkan, ini sujud syukur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sawwarahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah saya pakai yang riwayat Subuhun Qudus Rabbul Malaikati wal Ruh. Subuhun Qudus Rabbul Malaikati wal Ruh. Saya sampai kepada ayat sajadah. Contoh di dalam Quran surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Ambil posisi, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuhun Qudus Rabbul Malaikati wal Ruh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sujud saja di dalam sholat tidak usah salam. Dan kalau di dalam sholat imam harus ngasih aba-aba pada makmum biar makmumnya ora bubar. Jadi umpama beliau sholat ambil Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau sebelumnya sampaikan kepada makmum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melakukan sujud tilawah karena surat yang saya bawakan adalah surat Al-Alaq, di mana di sana ada ayat sajidah. Bagaimana prakteknya? Sampai kepada wasjud waqtarib, Allahu akbar, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, Allahu akbar. Karena kebetulan ayat wasjud waqtarib itu ayat terakhir, kembali kemudian Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu kalau di dalam sholat. Jadi harus disampaikan. Jangan sampai tidak. Kalau sampai tidak, itu pernah terjadi di Masjid Agung sampai jadi riuh. Jadi riuh, bingung makmum. Sebagian ada yang baca tasbih, subhanallah, subhanallah, dikira imamnya salah. Sebagian lagi bingung, begogok madhep baik. Sebagian meneruskan sholatnya sendiri sebab ngerti aduh iki imam luput iki ora rukuk kok langsung sujud. Akhirnya terus ada yang terus ibaratnya melepas jamaah, ada yang akhirnya bubar. Caranya batalke sholatnya bingung sih lagi ini kok ini kepriye. Nah, harus disampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobi mari kita baca bareng-bareng kersane hafal dari yang atas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanalladzi la yanamu wa la yasbu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, Allahumma anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi, tabarakallahu ahsanul khaliqin, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, Allahumma tubli biha indaka ajran waj'al hadi indaka dukhran wa dha'ani biha wizra wa taqbalha minni kama qabaltaha min abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam. Menika bacaan sujud. Sekali lagi jamaah, sujud syukur, sujud tilawah itu sekali, sepindah. Yang dua kali itu sujud dalam sholat atau sujud sahwi. Demikian, sebelum kami tutup, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Monggo. Itu kalau bumi itu kan sunat. Saat ini kita bukan bumi, tapi nggak bisa gimana? Ya tidak apa-apa. Jadi barang sunnah itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi umpama kita lupa tidak tahiyat awal, lupa lebih atau sengaja. Lah kalau sengaja itu sudah ya tidak apa-apa, itu sunnah kok. Ya, tapi kan iman-iman deh. Nah, kita lupa tidak tahiyat awal, kita lupa tidak baca doa kunut. Bagi kita yang pakai kunut, bagaimana kalau kita tidak melengkapinya dengan sujud sahwi? Tidak apa-apa. Wong itu sunnah. Ya, seperti itu. Ditinggalkan apa itu sunnah. Ada yang lain? Kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.